siap. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran ekonomi pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Kelasnya udah siap belum? Oke, boleh. Hari ini siapa yang absen? Sabina izin. Siapa lagi? Raya, Solid, Indah, Rido, Kenzi sama Rido. Oke, yang OSIS ya. Oke, kita mulai ya. Kita belajar mengenai ketenaga kerjaan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita mau main menti-mentan dulu nih. Oke, aku mulai ya. Boleh buka ya HP-nya sekarang, boleh nih buka HP-nya. Kode belajar hari ini. Yang belum jawab, belum siap. Oke, lanjut ya. Nah, hari ini tuh kita masuk ke bab 3 ya, mengenai ketenaga kerjaan. Betul. Nah, sebelum ke bab 3, di bab sebelumnya, bab 1 dan bab 2, kita udah belajar apa aja? SHU ya, operasi, terus bab 2-nya bab 2 pendapatan nasional. Ya, betul, itu masuk ke pendapatan nasional. Nah, udah ada kan, udah belajar tentang badan usahanya sama pendapatan nasional, pendapatan suatu negaranya. Sekarang kita belajar pelaku usahanya atau yang biasa kita sebut dengan tenaga kerja. Ini lapangan pekerjaan, betul. Karena tingginya tingkat pengangguran, minimnya lapangan pekerjaan, sehingga muncullah yang kemarin kita bahas mengenai kesenjangan ekonomi gitu. Nah, yang pertama nih, selain dari pengertian UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, apa sih pendapat kalian mengenai ketenaga kerjaan? Sama tenaga kerja, baik sebelum masanya, saat dia bekerja, ataupun sesudah dia bekerja. Nah, ini ada komposisi penduduk dan tenaga kerja. Pasti dalam suatu negara itu ada penduduk kan? Apa sih itu penduduk? Ada yang tahu? Betul, penduduk itu orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu atau negara tertentu. Nah, penduduk tuh dibagi menjadi dua. Ada apa aja? Usia kerja sama di luar usia kerja. Dia tergolong tenaga kerja sama bukan tenaga kerja. Nah, yang penduduk usia kerja atau tenaga kerja itu dibagi lagi menjadi dua. Kalau angkatan kerja itu orangnya usia di range berapa? 15 sampai 60 tahun. Betul. Kalau contoh dari yang bukan angkatan kerja itu siapa aja? Ibu rumah tangga. Biasanya umurnya di range berapa? Di bawah 15 sampai di atas 60 tahun. Ya, kalau dilihat dari umurnya berarti dia umur yang bukan usia produktif, betul, Putih. Tapi kalau dari golongannya yaitu golongan ibu rumah tangga sama pelajar atau siswa, betul. Bisa dia itu tergolong usianya angkatan kerja, tapi dia nggak mau mencari pekerjaan, dia masuk ke dalam bukan angkatan kerja. Nah, kalau kesempatan kerja itu apa? Kesempatan kerja itu peluang si para pencari kerja atau penawar pekerjaan untuk mencari lapangan kerja. Boleh di next. Kita lanjut, ada klasifikasi bekerja terdiri dari dua, pekerja penuh sama setengah menganggur. Kalau pekerja penuh, dia itu bekerja selama minimal berapa jam dalam satu minggu? 40 jam. Kalau yang setengah menganggur berarti kurang dari 40 atau 30
Ada 3. Yang pertama berdasarkan keahlian. Ada apa aja? Boleh Deka tolong sebutin contoh dari tenaga kerja terdidik. Contohnya. Dosen. Betul. Ada lagi? Dokter, ibu dokter. Dokter, ya betul. Jadi kalau tenaga kerja terdidik itu dia yang menempuh dunia pendidikan atau pendidikan tinggi. Kayak gitu, kayak guru dia harus menempuh pendidikan dulu kan, minimal S1. Terus dokter dia ada kuliahnya dulu kan, ada dapat S1-nya dulu, terus ada praktiknya dulu kayak gitu. Rendra boleh? Kopi. Penyanyi boleh. Terus selain itu entertainer. Atlet. Selain itu iya Raffi. Supir boleh. Tukang jahit ya, dia terlatih. Harus punya pengalaman juga. Ada lagi yang mau jawab selain itu? Apa Deka? Tadi udah atlet. Ya betul ya, betul. Oke, coba kalau contoh dari tenaga kerja yang tidak terdidik sama tidak terlatih. Saya level dulu baru Kalista. Kuli, Kalista, guru cuci, betul. Faza, Guru tani. tukang sapu, iya guru tani. Tukang kebun, iya betul. Udah paham ya contoh-contohnya ya? Kita lanjut. Contohnya ada guru, sopir angkutan atau angkot. Terus kalau rohani kegiatannya tuh mengandalkan psikis atau pemikirannya. Terus ide gagasan. Contohnya kayak manajer. Terus selain itu apalagi? Kalau yang psikolog. HRD. Iya. HRD juga. Betul, HRD juga termasuk pendamping. Konsultan bisa Satu ya, ini berdasarkan hubungannya dengan produksi atau produk, yaitu ada tenaga kerja langsung yang dimana kegiatan kerja itu langsung kepada proses produksi produknya, contohnya chef. Terus atau tenaga kerja tidak langsung, kegiatan kerjanya tuh tidak secara langsung pada proses produksinya, contoh kasir. Nah biasanya untuk yang berdasarkan hubungan dengan produk ini dihubungkan dengan manajemen. Kita udah belajar kan manajemen waktu di bab pertama. Tadi kan udah mumet banget ya belajar konsep ketenaga kerjaan, jenis-jenisnya banyak banget. Kita ice breaking dulu ya. Jadi kita akan main Sandi dulu momen. Ayo. Ini wajib banget, ayo. Cluenya bawa 12 barang. Ya, kita sekelas nih harus bawa 12 barang untuk memenuhi kebutuhan kita di bulan nanti. Dari saya dulu. Paham. Udah paham? Perhatikan cluenya. Kita pergi ke bulan. Nah, kalau ke bulan harus bawa 12 barang. Ini apa?
Kalau buat jalanan belakang ya, atau minta kertas lagi ya. Kertasnya ada lagi kok. Ya ini jenis tenaga kerja, yang ini pengertiannya, cari pengertiannya ya. Itu apa anjay? Tulisan pengertian-pengertiannya. Ada lagi Nggak apa-apa, gua ada gunting. Tadi udah ya susunnya sama kelompok terkait tugas kelompok mengenai ketenaga kerjaan. Nah nanti dilanjut presentasi kelompok nanti akan ditunjuk sama Bu Isna. Nanti untuk presentasi kelompok dan materi berikutnya mengenai masalah dan juga upaya ketenaga kerjaan itu dilanjut sama Bu Isna. Jadi tadi udah ngerjain tugasnya berkelompok. Gampang apa susah? Gampang. Coba tunjukin ke atas. Mana yang paling rajin? Nih, kayaknya rapi. Jadi kelompok 2 presentasi. Dijelasin dulu dari yang gambar dulu deh, biar seru. Kenapa sih? Ini kamu pilihnya apa di gambar pertama? Gambar pertama ini kenapa bisa disebut tidak terlatih dan tidak terlatih? Karena mereka itu nggak perlu kayak harus sekolah dulu belajar, habis itu mereka juga nggak perlu kayak ada pendidikan khusus dan nggak ada perlu pelatihan, jadi mereka tidak terjun di terlatih. Betul, 100. Lanjut, gambar yang kedua gambar apa sih? Yang kedua itu gambar guru. Mereka itu tenaga kerja dan tinggi karena kayak tadi tuh lagi bilang kalau guru itu kan mengajar dan mereka butuh pendidikan buat bisa ngajar, jadi tenaga kerja. Betul, 100. Dokter itu terdidik karena dia harus menempuh pendidikan. Kalau dia terlatih, dia nggak cuma terlatih aja, harus terdidik dan terlatih. Jadi, oke. Dari yang gambar udah benar semua nih, kasih tepuk tangan dulu dong. Ada apa di situ? Yang pertama itu jadi kan nyusun pengertiannya. Yang pertama itu ada kesempatan kerja. Kalau kesempatan kerja itu suatu keadaan di mana tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Selain tidak dari pengertian itu, menurut teman-teman nih, apa sih pengertian kesempatan kerja itu? Ada yang tahu? Wah, terus apa lagi? Pengetahuan kalian aja deh apa? Kalau ini kepanjangan kayaknya. Betul. Terus kalau dia udah bekerja, hasilnya itu bisa bermanfaat untuk dirinya dan juga masyarakat. Bisa jadi perputaran ekonomi di suatu lingkungannya itu terus berjalan kayak gitu. Jadi disebut itu tenaga kerja. Oke, kasih close dulu untuk kelompok. Pertama, permasalahan ketenaga kerjaan yang familiar bagi kalian itu apa sih? Banyak ya. Pengangguran, terus PHK. Biasanya kalau PHK itu disebabkan oleh apa sih? Iya betul. Terus ini yang pertama ada tingkat pengangguran yang tinggi. Jadi semakin banyak angkatan kerja ataupun lulusan-lulusan yang baru lulus sekolah, lulus kuliah, tapi belum tahu atau suatu perusahaan itu belum memadai si angkatan kerja itu untuk bekerja. Jadi sehingga menyebabkan banyaknya angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tingkat pengangguran di suatu daerah tersebut meningkat. Terus yang kedua ada rendahnya kualitas tenaga kerja. Yang dimaksud kualitas tenaga kerja itu gimana sih? Ada yang tahu? Ya betul, SDM-nya. Biasanya kalau SDM itu dipengaruhi sama apa? Pendidikan nomor 1 ya. Terus apa lagi? Keterampilan. Terus apa lagi? Pengalaman. Benar banget. Walaupun kalian kuliah nih, IPK-nya 3,9, tapi kalian nggak pernah magang, kalian nggak pernah praktek, kalian minim pengalamannya, kalian bakalan sulit bersaing dengan orang-orang yang memang sudah punya pengalamannya banyak, kayak
mengasah kalian untuk bekerja sama dengan orang, menumbuhkan relasi, kayak gitu tuh penting banget. Hanya ini terjadi di kota-kota ya. Biasanya di desa tuh jarang ada yang kerja, atau misalkan ada yang kerja tapi minimnya lapangan pekerjaan. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Itu sama kayak tadi yang di desa. Banyak nih sawah, tapi tenaga kerjanya nggak ada. Biasanya anak muda nih agak gengsi ya untuk jadi petani, jadi pekebun, atau misalkan yang baru lulus kayak gitu. Jadi juga salah satu permasalahan tuh, kita sebagai tenaga kerja jadi nggak nyaman, jadi resah, atau misalkan nyaman sama temen-temennya tapi sama atasannya nggak nyaman, terlalu otoriter, atau kita jadinya pengen buru-buru resign, buru-buru pindah ya kan. Nah, makanya lingkungan dalam suatu pekerjaan itu harus dijaga sehingga terjadi keharmonisan dalam suatu perusahaan. Udah sampai sini paham, ada yang mau nanya? Tadi kita udah bahas tentang tenaga kerjaan, sekarang kita tes. Sudah pada paham sih kalian? Ayo coba dibuka kuisnya. Ya Bu, bentar Bu. Taruh aja di jendelanya, tempelin gitu. 568754. Nanti kertas yang putih itu diisi kesimpulan, sedikit aja nggak apa-apa. Sama kertas yang tadi tempel-tempel dikumpulin ya. Kuisnya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas semua yang udah partisipasi tuh. Pemenangnya Keisha. Materi nah, ini sampai akhirnya kita di kesimpulan. Tadi kan udah dikasih kertas ya, itu menuliskan kesimpulan materi yang kalian dapat hari ini gimana, apa aja yang kalian pahami, terserah. Pakai bahasa kalian, nggak usah pakai bahasa yang sulit dimengerti. Iya boleh. Berdiri juga nggak apa-apa, berdiri deh. Tadi ya, temennya ngasih kesimpulan. Kesimpulan dari yang diajarin ini sama Bu Asri. Tadi dijelasin tentang ketenaga kerjaan, mulai dari pengertian kayak tenaga kerja itu berhubungan dengan sebelum, saat kerja, dan sesudah kerja. Habis itu dijelasin juga kesempatan kerja itu tuh simpelnya kayak peluang kita dapat pekerjaan. Dijelasin juga ketenaga kerjaan dari yang kayak terdidik, terlatih, tidak terdidik, tidak terlatih, terus jasmani dan rohani. Habis itu langsung dan tidak langsung. Habis itu dijelasin juga masalah ketenaga kerjaan, kayak misalnya pengangguran yang paling umum ada di Indonesia ini. Terus ada PHK juga, terus ada yang kayak hubungan antar karyawannya itu enggak gitu. Habis itu nggak sesuai minat bakat. Jadi kesimpulannya tuh kita bisa tahu nih, apalagi pelajar kan belum bekerja, jadi kita udah tahu solusi-solusi yang tepat atau langkah yang tepat ketika kita udah bekerja. Misalnya kita kayak bekerja sesuai dengan apa yang kita mau, terus dapat menjalin hubungan antara bekerja dengan baik. Dah. Oke, boleh dikumpulin kertas kesimpulannya sama kertas yang per kelompok tadi. Tugas per kelompoknya. Terima kasih atas